Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Untuk anak-anakku yang kelas 11 akuntansi dan TKJ, minggu ketiga kita lanjutkan pelajaran kita yaitu PKN, masih lanjutan minggu yang lalu. Nah, untuk di minggu ini kita lanjutkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, anak-anak kami sekalian, adapun penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, yang pertama faktor internal diantaranya adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, di dalam sikap egois dan mementingkan diri sendiri ini bisa terjadi atau menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Diakibatkan keegoisan seseorang, maka bisa saja terjadi seperti pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lain-lain. Ini contoh dari pelanggaran HAM yang diakibatkan karena egois ataupun mementingkan diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, faktor internal, rendahnya kesadaran HAM, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Nah, karena kita tidak memiliki, misal kita tidak memiliki kesadaran tentang bagaimana kita menjaga hak asasi manusia yang lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan efek yang besar, seperti contohnya tidak peduli kepada orang lain, tidak mau tahu dengan tetangga, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, tidak mau mendengarkan nasihat guru. Nah, ini contoh rendahnya kesadaran hak asasi kita. Ya. Nah, jadi apabila kita memiliki kesadaran yang tinggi, maka semua akan baik. Kita bisa mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, kita peduli terhadap sesama, kita membantu terhadap sesama. Nah, oleh karenanya tidak terjadi hal-hal yang merugi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, di dalam faktor internal, sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini adalah salah satu sikap yang muncul pada diri kita sendiri yang tidak memiliki rasa hormat, menghormati, dan menghargai orang lain. Nah, di dalam faktor internal ini, apabila ini tidak kita laksanakan dengan baik atau kita tidak bisa membuatnya dengan baik, maka terjadilah pelanggaran HAM seperti pembunuhan, ya, penganiayaan, perampokan atau penculikan, bahkan merugikan orang lain, ya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal apa saja? Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini adalah hubungannya dengan pemerintahan, misalnya, ya, pemerintah tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Apa akibatnya? Masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah, sehingga terjadilah demonstrasi misalnya, ya, atau unjuk rasa. Kemudian tidak peduli dengan perintah, ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini sudah dikatakan melanggar HAM, melanggar hak asasi. Kalau kita sebagai warga masyarakat, warga negara tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, kita melanggarnya, nah maka sudah kepada kasus HAM. Nah, kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, diakibatkan ketidaktegasan aparat penegak hukum, maka terjadilah misalnya keributan, pukul-pukulan, terjadi pembunuhan, pengeroyokan. Nah, ini sudah melanggar hak asasi manusia. Nah, oleh karenanya di dalam faktor eksternal ini, ya, kita harus lebih
peduli terhadap pemerintah kalau tidak ingin terjadi pelanggaran HAM. Nah, masih banyak kasus-kasus yang lain ya, bukan hanya internal dan eksternal saja, masih banyak kasus-kasus yang lain yang terdapat di dalam masyarakat kita. Baik, untuk minggu ini sampai di sini dulu Ibu jelaskan, nanti kita lanjutkan minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.